Dan kini kita ke narasumber berikut, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Iya Pak Faisal, ini kan memasuki bulan ke-10 pandemi ya. Kinerja ekspor impor kita pada November lalu tercatat paling tinggi sejak awal tahun. Ya. Gimana tanggapan Anda? Apa sih persisnya yang terjadi itu, Pak Faisal? Oh, kalau ekspor impor sebetulnya begini. Justru kita ini ada sedikit keistimewaan kalau kita bandingkan antara kondisi ekonomi sama ekspor impor. Seringkali neraca perdagangan kita itu justru bagus ketika kondisi ekonominya sedang sakit karena impornya itu justru jatuh. Nah, tapi kalau kondisinya sedang sehat itu malah biasanya neracanya malah surplusnya tipis, malah justru defisit. Nah, untuk kaitannya dengan ekspor kemarin itu memang ada peningkatan yang tidak biasa, dalam artian kita dalam kondisi pandemi beberapa bulan terakhir itu justru mengalami peningkatan yang lebih secara year on year ya dibandingkan dengan tahun lalu sebelum pandemi. Nah, memang ada beberapa produk manufaktur kita yang baru kenaikannya itu baru-baru itu ya, yang biasanya sebelum pandemi itu tidak terlalu tinggi kenaikannya. Jadi misalnya adalah produk besi baja, ekspor industri logam terutama ke beberapa negara besar seperti Tiongkok. Nah, itu baru di masa pandemi sekarang. Namun demikian ada juga ekspor kita yang meningkat seperti kondisi sebelum pandemi, khususnya di komoditas. Jadi sawit, kopi, karet, kakao itu justru pada saat pandemi masih naik. Gitu. Jadi ini tidak terlepas juga dari pemulihan beberapa negara tujuan ekspor kita yang besar-besar seperti Tiongkok gitu. Bahkan Amerika pun walaupun belum pulih tapi juga impornya sudah naik sebetulnya. Baiklah, itu rupanya yang terjadi ini biar kita jadi paham situasinya ya. Nah ini di harian Kompas baru-baru ini nih Pak Muhammad Faisal menyampaikan nih untuk menjaga agar neraca perdagangan kita tetap sehat, maka investasi sebaiknya diarahkan pada sektor berorientasi ekspor yang bernilai tambah dan berdaya saing. Betul. Nah, sejauh ini sudahkah hal itu terwujud Pak Faisal? Nah, ini ada kaitan dengan yang saya ceritakan tadi, ada peningkatan ekspor kita pada industri logam dasar yang terjadi justru meningkat pada saat pandemi. Nah, ini tidak terlepas dari memang investasi logam dasar yang sedang naik-naiknya terutama dalam beberapa tahun terakhir dan sudah mulai ekspor. Itu adalah turunan daripada nikel yang ada di Sulawesi, yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Maluku ya. Dan karena kita punya reserve nikel yang paling besar sedunia. Nah, sementara produk turunan nikel ini banyak yang merupakan produk-produk yang menjadi tren ke depan. Saya sebutkan misalnya mobil listrik, ya, baterai listrik itu adalah tren di konsumen dunia yang sudah mulai meningkat. Nah, jadi kita punya bahan bakunya. Nah, kalau kita ingin supaya ekspor kita ada lompatan ke depan, ya, dan lebih cepat pertumbuhannya. Nah, ini harus dimanfaatkan ya, karena bahan baku ada di kita, tidak ada di lain-lain. Jadi industri turunannya memang harus betul-betul diperdalam sampai ke yang paling tinggi nilai tambahnya. Nah, kan kalau yang sekarang sudah dilakukan memang sudah ada kebijakan-kebijakan melarang ekspor konsentrat atau bahan mentah nikel, lalu mendorong industri mobil listrik ya. Kemudian juga ada beberapa kebijakan yang lainnya. Nah, ini terus harus ada enforcement-nya. Nah, supaya nanti makin lama kita bukan cuma mengolah sampai setengah jadi ya. Sekarang yang diekspor ini yang meningkat di 2020 ini masih setengah jadi kita kirim ke Tiongkok. Nah, kita harapannya ke depan terus sampai ke produk yang lebih hilir. Jadi bikin baterainya gitu ya, bikin mobil listriknya. Nah, itu dampaknya terhadap peningkatan ekspor akan jauh lebih besar. Gitu. Wah, kira-kira optimis nggak kita bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah ya, bisa. Asal ada ini konsistensi dari sisi kebijakan ya. Nah, ini penting ya, karena konsistensi kebijakan ini yang mempengaruhi juga iklim investasi kita. Investor itu akan yakin ya untuk berinvestasi ya, jika kebijakannya jelas arahnya ke depan gitu ya. Dan ini yang mestinya comparative advantage yang harus
dimanfaatkan oleh Indonesia karena bahan bakunya sudah di sini. Jadi artinya daya tarik untuk menarik investor itu sudah ada. Nah, tinggal kebijakan ke depannya, arahnya itu harus jelas supaya investor itu yakin. Ini artinya mengarahkan ke sektor yang bernilai tambah dan berdaya saing berarti itu ya. Betul ya. Yang nilai tambahnya lebih tinggi. Nilai tambah lebih tinggi. Nah, tahun 2021 nih, pemerintah kan menargetkan peningkatan investasi besar-besaran tuh, Pak Faisal. Ya, Salah satu upaya serius yang dilakukan adalah melalui Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker itu. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang mesti diperhatikan pemerintah untuk menangkap peluang pasca pandemi COVID-19 mendatang? Ya, yang selalu saya katakan, upaya untuk menarik investasi itu bukan menargetkan dari sisi nilainya yang sebanyak-banyaknya saja, tapi harus dilihat dari sisi kualitas investasinya. Sejauh mana investasi yang sudah masuk itu, dia juga mendorong penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan bahan baku di dalam negeri, dan melibatkan para pelaku di dalam negeri, pelaku usaha di dalam negeri, sampai kepada usaha kecilnya. Itu sebetulnya. Jadi ada multiplier efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih besar dan juga kesejahteraan masyarakat. Gitu. Karena kalau hanya dari investasinya saja masuk, tapi kemudian akhirnya keuntungan banyak dibawa keluar, kemudian tenaga kerja juga tidak banyak menyerap di dalam negeri. Nah, ini yang multiplier efeknya atau dampaknya terhadap ekonomi domestik itu menjadi sangat terbatas. Dan ini sebetulnya sudah kelihatan trennya dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita bandingkan antara nilai investasi dengan serapan tenaga kerja, nah ini trennya dalam sebetulnya sudah hampir 10 tahun terakhir ya, itu terus turun. Ya, jadi jumlah yang diserap untuk katakanlah per 1 triliun nilai investasi itu terus turun, ya sampai dengan tahun 2019 kemarin. Jadi artinya investasi itu makin lama makin padat modal, makin sedikit menyerap tenaga kerja. Nah, ini mestinya harus dibalikkan. Jadi kalau kita harus padat karya ya, harus padat karya. Nah, dan itu harus dibuktikan. Kalau memang pemerintah memang betul bahwa Omnibus Law ini adalah salah satu terobosan. Nah, ini yang harus juga dibuktikan dengan bagaimana apakah nanti setelah Omnibus Law dijalankan, bukan hanya nilai investasinya aja yang tinggi, tapi banyak nggak lapangan kerja yang tercipta, gitu, sesuai dengan judulnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menarik investasi saja, tapi ternyata penciptaan lapangan kerjanya itu tidak seluas yang diharapkan. Iya, oke. Satu lagi nih, menyongsong perekonomian pasca pandemi, Pak Faisal, kan diharapkan tuh kita bisa menjadi momentum gitu bagi Indonesia untuk bangkit dan segera pulih gitu. Namun kalau kita lihat berdasarkan Forum Ekonomi Indonesia itu kita dihadapkan pada indeks daya saing global yang terus merosot, Pak Faisal. Apa penyebabnya menurut Anda, penyebab utama kian merosotnya daya saing kita? Ya, memang karena permasalahan-permasalahan mendasar dari ekonomi, terutama yang sifatnya struktural, itu tidak banyak berubah. Nah, jadi misalnya kita strukturnya sekarang tingkat ketergantungan impor masih tinggi. Industri manufaktur kita makin lama makin turun porsinya. Kenapa? Daya saing industri manufaktur juga makin turun karena permasalahan-permasalahan mendasar, logistik, efisiensi energi, kemudian masalah birokrasi, regulasi itu masih menjadi kendala besar untuk masuknya investasi manufaktur ke Indonesia. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan struktural yang menghalangi daripada peningkatan daya saing kita, termasuk pada saat nanti kita pasca pandemi. Makanya banyak halangan yang sudah menyebutkan bahwa pandemi ini semestinya dijadikan momentum, bukan cuma untuk memulihkan kondisi ekonomi hingga kembali ke kondisi sebelum pandemi, tapi juga mengubah strukturnya sehingga dia menjadi lebih sehat, lebih kokoh, lebih kuat strukturnya sehingga ke depan daya saingnya juga naik. Iya. Makanya kan sebetulnya Forum Ekonomi Dunia juga sudah merekomendasikan negara-negara mengatur ulang strategi perekonomian pasca pandemi kan, Pak Faisal. Betul. Jadi strategi perekonomian seperti apa sebetulnya yang perlu kita atur ulang? Kalau Anda lihat. Sebetulnya tuh banyak sekali ya. Tapi saya hanya dalam waktu yang singkat ini menyebutkan beberapa. Jadi misalnya begini, kita seringkali ke depan gitu ya sebetulnya kita punya kerentanan untuk krisis bukan hanya
dari sisi ekonomi, tapi di tahun ini ternyata dari sisi kesehatan. Ke depan yang sebetulnya juga sangat rentan adalah dari sisi iklim atau dari sisi perubahan iklim atau lingkungan. Nah, jadi ke depan itu juga approach-nya selain mendorong pertumbuhan ekonomi juga, tapi memperkuat dari sisi kualitas dan sustainability dia. Nah, jadi sebetulnya itu bisa berjalan bersamaan. Saya ambil contoh seperti ini. Kan kita pada saat pemulihan kan kita butuh penciptaan lapangan kerja yang banyak. Ya, kemudian ada cash transfer atau BLT yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, sebetulnya ini bisa dikaitkan dengan misalkan BLT itu diberikan kepada masyarakat, tapi mereka diberi pekerjaan ya dengan syarat mereka bekerja misalnya untuk program-program padat karya yang mendorong pelestarian lingkungan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas ekspor. Misalnya meremajakan perkebunan gitu ya, karena pada saat yang sama mereka dikasih misalkan BLT, kemudian menanam pohon di area yang tidak produktif menjadi produktif. Nah, ini malah bisa mendorong industri hilir yang berorientasi ekspor, sekaligus juga memperkuat dari sisi menekan emisi karbon. Nah, ini kan artinya semua itu sebetulnya bisa berjalan bersamaan tanpa harus ada head to head ya, satu sama lain gitu ya. Nah, gitu. Itu salah satunya ya. Kalau banyak banget sebenarnya strategi kita bisa arahkan kemana gitu, antara lain itu ya. Betul. Nah, kalau soal vaksin gimana Pak Faisal? Ini vaksinasi gratis kan untuk semua penduduk. Anda optimis hal itu bisa berpengaruh signifikan gitu bagi upaya pemulihan ekonomi? Ya, jadi masalah vaksin ya memang idealnya gratis ya pada seluruh penduduk. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga untuk memastikan bahwa itu memang vaksin yang benar-benar efektif ya. Nah, ini sangat penting karena salah satu yang kita harapkan sebetulnya dari penyediaan vaksin juga dari sisi ekonominya adalah kepercayaan masyarakat untuk kemudian berbelanja kembali bahwa ekonomi kita ke depan itu sudah lebih kuat karena sudah ada vaksin gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian vaksinnya ini ternyata tidak terbukti atau ternyata dari sisi efektivitasnya masih dipertanyakan, nah ini yang membuat keraguan jadinya. Nah, apalagi kalau kemudian nanti ada timbul masalah ya dari sisi distribusinya, kemudian dari sisi efektivitasnya gitu. Nah, ini yang harus dijaga sebetulnya gitu. Karena kalau masalah ini tidak diatasi, alih-alih bisa mendorong atau memunculkan trust ya, kepercayaan tadi malah jadi distrust gitu. Nah, ini yang saya pikir harus diperhatikan dalam hal vaksin ini. Iya, baik. Wah, Pak Faisal, ini kayak sayang banget kalau kita nggak bisa manfaatkan momentum ini, karena tadi kata Prof. Ari Kunchoro sebenarnya negara-negara maju tuh lagi pada kewalahan juga ngadepin itu. Harusnya ini momentum ini buat Indonesia manfaatkan buat lebih maju dari negara maju gitu ya. Iya. Sependapat nggak? Ya, iya kan? Ya, sependapat itu. Ini sebetulnya kan dalam kondisi krisis tuh biasanya justru banyak evaluasi, peluang juga ada gitu. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Iya, benar banget. Oke, baiklah, Pak Faisal, terima kasih banyak sudah bersama Idola. Nadia. Sampai jumpa lagi Pak Faisal, sukses. Iya, sama-sama Mbak, makasih. Demikianlah Mitra Idola Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KORE Indonesia.